Ya, kita putus aja ya. Mulai hari ini lu jangan pernah ngontek gue lagi. Gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas lu udah berubah. Wah, gila sih, guys. Kisah ini benar-benar menghantam perasaan dari semua sisi. Dari awal yang manis, penuh harapan, penuh cinta, sampai akhirnya berubah menjadi luka yang dalam dan menyisakan air mata. Gia, yang hanya ingin membuat kejutan kecil untuk orang yang ia cintai, malah terjebak dalam salah paham yang menyakitkan. Dan Dot, yang tak tahu apa-apa mengambil keputusan yang menghancurkan segalanya. Penyesalan pun datang, seperti biasanya, terlambat. Semua ini terjadi karena satu hal, gagalnya komunikasi. Dan semua orang yang terlibat ikut terseret dalam penderitaan yang tak perlu. Semoga kita bisa belajar dari ini, untuk lebih peka, lebih sabar, dan tidak mudah menyimpulkan sesuatu sebelum tahu kebenarannya. Gia terduduk di ujung ranjangnya. Matanya sembab, wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Di tangannya, ponsel masih menyala. Pesan terakhir dari Dot masih ada di sana. Kita putus. Mulai sekarang jangan hubungi aku lagi, kamu udah berubah. Kalimat itu menusuk seperti pisau yang dalam. Tangis Gia pecah lagi. Dadanya sesak, bukan hanya karena penyakit yang terus melemahkannya, tapi karena hatinya yang runtuh di saat ia paling membutuhkan pelukan dan pengertian. Kenapa harus seperti ini? Bisiknya dalam hati. Air matanya tak berhenti mengalir. Mama dan Papa masuk ke kamarnya, menemukan Gia masih terisak seperti malam sebelumnya. Mama langsung memeluk putrinya, menahan air mata sambil memegang dadanya yang nyeri. Papa tak kuat melihat Gia seperti itu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kita harus ke rumah Dot. Dia harus tahu semuanya." Mereka pun berangkat. Sampainya di rumah Dot, Mama Gia mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka, dan Mama Dot terkejut melihat Gia berdiri, tubuhnya lemah dipapah kedua orang tuanya. Tanpa banyak tanya, mereka dipersilakan masuk. "Dot, keluar sebentar. Ada yang ingin ketemu," seru Mama Dot. Dot keluar dari kamarnya, dan saat ia melihat Gia di ambang pintu ruang tamu, matanya melebar, napasnya tercekat. Gia hanya menatapnya, dengan mata basah dan senyum yang hampir tak terbentuk. Tatapannya begitu dalam, menyimpan banyak luka yang tak sempat ia ungkap. Akhirnya, Mama Gia angkat bicara, suara lirihnya menyayat udara. "Dot, Gia nggak pernah bermaksud meninggalkanmu. Justru dia paling semangat menyiapkan kejutan ulang tahunmu. Tapi penyakitnya makin parah. Kami larang dia keluar, tapi dia tetap pergi. Demi kamu. Demi melihat kamu bahagia." Dot tak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia melangkah pelan, lalu memeluk Gia erat. Pelukan yang syarat penyesalan. "Maaf, aku salah. Aku nggak tahu. Aku nyesel banget." Air mata Gia kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena patah hati, melainkan karena semua kebenaran akhirnya tersampaikan. Dalam pelukan itu, Gia berbisik lemah. "Aku cuma pengen kamu bahagia, Dot, walaupun aku nggak tahu sampai kapan aku kuat." Dot menangis. Dalam hatinya, saat itu juga ia berjanji. Apapun yang terjadi, ia tak akan meninggalkan Gia lagi. Karena cinta yang tulus tak pernah menyerah. Bahkan saat harapan nyaris tak bersisa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta tak cukup hanya dengan niat baik. Ia butuh kejujuran, komunikasi, dan saling percaya. Terkadang yang terlihat menjauh justru sedang berjuang diam-diam. Dan Gia yang hanya ingin membuat kejutan kecil harus menelan kenyataan pahit karena miskomunikasi. Jangan biarkan prasangka merusak apa yang sudah kita bangun dengan cinta. Karena yang diperjuangkan bukan cuma perasaan, tapi juga pengertian, kesabaran, dan keberanian untuk saling jujur. Diam dengan napas yang makin berat. Tak peduli tubuh yang melemah, asal senyummu tetap kulihat. Wajahmu terkejut, bukan karena cinta yang membuncah, tapi karena rindu yang terlalu lama mengendap. Namun tubuhku tak lagi mampu, dan kata terakhirku di hadapanmu hanyalah, "Aku baik-baik saja." Kini hujan jatuh di mataku. Pelukmu tinggal bayangan. Bukan luka yang kutakutkan, tapi waktu. Waktu yang semakin sempit untuk bertemu lagi. Seperti ombak di malam, datang pergi tanpa salah. Kapan kita bertemu lagi?